Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis. Saya ucapkan selamat datang para mahasiswa. Kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-7 yang akan membahas mengenai pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Oke, seperti biasanya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penyebab dari pesan-pesan yang tidak terorganisasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menelaah pengorganisasian yang baik. Yang ketiga, diharapkan mampu menganalisis model pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dan yang keempat adalah diharapkan mampu memahami revisi pesan-pesan bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Setelah pekan sebelumnya kita mempelajari bagaimana perencanaan pesan-pesan bisnis, ya. Setelah direncanakan di dalam merencanakan pesan, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan pesan tersebut, ya. Dalam hal ini dituangkan di dalam pengorganisasian pesan-pesan bisnis, ya. Dimulai dengan menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, serta menentukan ilustrasi dan keterangan yang dapat membantu mengekspresikan ide-ide pokok. Pesan-pesan haruslah diorganisasikan dengan baik, ya. Bagaimana jika pesan-pesan tidak diorganisasikan dengan baik? Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Oke. Purwanto di dalam bukunya menyebutkan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Ya, jadi di sini dinyatakan atau diungkapkan beberapa sebab pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama adalah bagian awal terlalu panjang atau bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Nah, dari yang pertama tadi itu terlalu panjang, ya, sehingga pembaca membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk sekedar memahami. Yang barusan saja dimasukkannya bahan-bahan yang tidak relevan, sehingga menambah bahan-bahan yang seharusnya tidak penting dimasukkan ternyata dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan ide-ide yang tidak logis, ya. Artinya jika dipikir secara akal tidak masuk akal, kemudian pembaca merasa ragu akan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang keempat adalah informasi penting terkadang tidak tercakup dalam pembahasan, ya. Jadi di sini ada miss, ada yang terlewat, sehingga informasi yang seharusnya penting disampaikan ternyata tidak tercakup, tidak tertuang dalam informasi pesan-pesan bisnis tersebut. Untuk dapat melakukan pengorganisasian dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan, ya. Kembali kepada poin yang pertama tadi, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Oke. Nah, ini merupakan gambaran secara garis besar, ya, bagaimana jenis-jenis dari pesan bisnis itu jika diorganisasikan maka akan seperti ini, ya. Dimulai dari jenis pesan itu ada 3 kurang lebihnya. Ada direct request, pesan rutin, kemudian good news, goodwill. Kemudian ada pesan berita atau bad news, serta ada pesan membujuk atau persuasif. Nah, kemudian dilihat dari kemungkinan reaksi penerimanya bagaimana, ya. Untuk pesan direct request, kemungkinan komunikan atau penerima pesan akan merasa senang atau merasa tidak merasakan apa-apa atau netral. Kemudian ada juga kemungkinan tidak senang pada penerima pesan jika menerima pesan bad news. Kemudian tidak tertarik atau tidak mau jika
dihadapkan dengan pesan yang membujuk atau persuasif. Nah, kemudian pendekatannya ya, untuk goodwill, good news itu pendekatannya langsung. Oke. Dalam hal ini pesan disampaikan secara langsung karena reaksinya memang benar-benar langsung dirasakan sehingga disampaikan dengan langsung. Kemudian untuk pesan berita buruk ya, di sini tidak langsung. Artinya di dalam menyampaikan berita buruk itu tidak langsung memunculkan berita buruk di depan atau di awal ketika membuka pesan. Beserta juga untuk pesan membujuk tidak langsung ya pendekatannya. Kemudian pembukaannya. Nah, yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah bagaimana membuka, kemudian mengisi bagian isi serta menutup dengan secara terorganisir ya. Itulah secara sederhana bagaimana prinsip pengorganisasian di dalam pesan-pesan bisnis. Nah, di sini ditulis untuk pembukaan bagian jenis pesan seperti good news, goodwill itu dimulai dengan memberikan atau menyampaikan ide-ide pokok, kemudian berita baik. Nah, untuk pesan berita buruk ya, itu dimulai dengan pernyataan netral. Ya, artinya tidak positif atau tidak negatif, tengah-tengah. Untuk apa? Untuk sebagai perpindahan, setelah itu nanti akan berlanjut ke alasan berita buruknya seperti apa. Nah, kemudian untuk pesan membujuk dimulai dengan pernyataan atau pertanyaan yang menarik perhatian. Nah, untuk isi ya, setelah dibuka dengan berita baik atau ide pokok, kemudian dilanjutkan dengan memberikan rincian yang diperlukan. Untuk pesan berita buruk diberikan alasan setelah menyampaikan dengan pernyataan netral untuk membenarkan jawaban dari atau jawaban yang negatif tadi itu. Kemudian untuk yang pesan persuasif memunculkan minat pembaca dengan meningkatkan keinginan untuk mengikuti. Nanti kita akan lihat. Oke, begitu juga dengan untuk penutupnya ya. Kurang lebih untuk pesan langsung ditutup dengan ramah, ditunjukkan rujukan sumber berita yang baik itu tadi. Kemudian untuk pesan berita buruk di sini juga dicantumkan ya, tutup dengan ramah. Dan untuk pesan membujuk diminta untuk meminta tindakan. Oke, kita coba lihat secara lebih rinci ya, satu persatu untuk jenis-jenis pesan yang diorganisir. Yang pertama adalah direct request ya, atau permintaan langsung. Adalah pesan bisnis dalam bentuk surat atau memo yang penyampaiannya secara langsung pada poin yang dituju. Contohnya adalah informasi tentang produk baru, penggunaan email ya. Dalam hal ini komunikasi lewat email ya, saling membalas, saling menerima pesan, fax email dan sebagainya. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, ada bagian awal, bagian pertengahan dan bagian akhir. Kurang lebih seperti ini contohnya. Bagian awal, saya adalah manajer pemasaran Mitra 11 dan tertarik untuk saya ingin sekali memesan kulkas dengan brand Sanken. Kemudian menjelaskan tindakan apa yang diinginkan, diakhiri dengan pernyataan yang ramah. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada direct request untuk pengaduan. Nah, selain direct request untuk permintaan ya, dalam hal ini memberikan keterangan, menunjukkan bahwa sedang ingin memesan atau meminta sebuah produk ya. Nah, di sini pengaduannya untuk apa saja ya? Biasanya di sini pengaduan di dalam mengembalikan barang yang sudah dibeli. Kemudian juga ada penjelasan atau perubahan prosedur dan sebagainya. Nah, untuk contoh yang di sini ini adalah bagaimana direct request untuk pengaduan produk yang sudah dibeli karena ada sesuatu hal. Nah, di sini dicontohkan ya. Dengan hormat ya, yang terhormat manajer departemen pakaian olahraga Raganata Store, saya kirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 14 Mei 2011 karena ukurannya tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya inginkan, yaitu ukuran L warna biru muda. Nah,
Nah, di sini langsung dibuka ya, pada paragraf awal langsung disampaikan pernyataan yang menunjukkan adanya kekeliruan ya. Kemudian disampaikan juga pada tanggal 9 Mei ya, ini adalah pembenaran atas sebuah pernyataan negatif itu tadi karena ada kekeliruan ya. Oke, kemudian ada tindakan di sini agar dikirim kembali sweater ukuran L secepatnya ya, ditutup dengan ramah. Terima kasih, hormat saya, seperti ini. Nah, selanjutnya pesan rutin dan juga good news atau juga goodwill ya. Pesan yang disampaikan secara rutin itu adalah pengertian dari pesan rutin. Kemudian contohnya apa saja? Menulis surat undangan, memo, itu adalah bagian dari pesan yang ditulis secara rutin. Nah, berikut pengorganisasian daripada pesan rutin ya. Untuk pembukaan diawali dengan ide pokok, pertengahan penjelasan rinci, penutup mengingatkan kembali, dan seterusnya. Hampir sama dengan good news ya, bagaimana pengorganisasiannya. Nah, selanjutnya good news dan goodwill. Pesan-pesan good news atau berita baik dan goodwill. Nah, goodwill ini secara sederhana adalah kemauan yang baik ya, dengan penekanannya pada sisi emosional ya, sisi perasaannya. Adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain ya. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan siapa? Pelanggan, karyawan, dan juga masyarakat pada umumnya. Good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis ya, seperti misalkan kenaikan gaji ya, kemudian adanya THR, kemudian kalau itu tadi dari sisi finansial, kemudian ada juga sisi non finansialnya, reward, penghargaan, dan sebagainya. Good news tentang produk, pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan sebagainya. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis dengan lebih baik ya. Contohnya adalah ucapan selamat, penghargaan, dan juga ada ucapan bela sungkawa. Nah, ini adalah contoh dari good news ya, berita baik untuk pelamar pekerjaan. Selamat datang ke Lake Valley Rehabilitation Center. Anda berhasil terpilih dari sekian banyak pelamar yang telah diwawancarai ya. Ini adalah kalimat atau paragraf pembuka. Anda berhasil menduduki posisi koordinator catatan medis karena pendidikan dan pengalaman Anda di Memorial Hospital. Diawali dengan ucapan selamat dan informasi ya, yang menyatakan berita baik bagi pelamar pekerjaan. Nah, selanjutnya ada tindakan, diharapkan datang pada hari Senin, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan ramah, terima kasih, hormat kami, seperti itu. Nah, lanjutan dari slide sebelumnya, untuk dapat melakukan pengorganisasian dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Oke, maaf, ini slide yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Oke, saya lanjutkan saja. Oke, selanjutnya adalah bad news. Pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Itu adalah gambaran atau pengertian dari bad news. Contohnya apa? Ya, seperti berita buruk tentang kenaikan harga produk ya. Belum lama ini bagaimana harga minyak goreng, kemudian diikuti dengan harga-harga produk yang lainnya ikut juga menaik ya. Penarikan kembali produk. Nah, ini belum lama ini telah terjadi. Bagaimana penarikan coklat Kinder ya meluas. BPOM hentikan peredaran Kinder Joy. Adapun di Belgia pabriknya ditutup. Nah, bagi perusahaan yang menerima atau terjadi penarikan produknya, ini adalah sebuah berita buruk ya.
karena produknya tidak bisa beredar luas, harus diperiksa untuk lebih lanjutnya seperti apa. Nah, efeknya maka tidak ada perputaran produk ya yang dibeli dengan konsumen, sehingga pemasukan menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi atau berdampak kerugian yang lebih besar yang diterima oleh perusahaan. Oke. Selain itu juga ada kadaluarsa produk, penolakan undangan ya. Nah, di sini ada contoh ya dari PT Citra Niaga di Kota Yogyakarta kepada yang terhormat Ibu Sri Ekanti, Ketua Panitia Lomba Lukis dan Mewarnai. Dengan hormat. Nah, di sini adalah contoh penolakan undangan ya. Lomba yang akan saudara diadakan untuk anak-anak playgroup Taman Kanak-kanak tampaknya menarik dan memberikan kegiatan positif ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana diawali dengan kalimat netral atau yang positif ya, sebelum masuk atau melanjutkan kepada isi dari berita, yaitu pembenaran kalimat negatif ya. Namun demikian, sebagaimana saudara ketahui, perusahaan kami adalah perusahaan bisnis dengan bidang usaha perdagangan farmasi dan obat-obatan. Dengan demikian, lomba tersebut kurang mengena bagi perusahaan kami. Untuk itu kami menyesal tidak dapat membantu saudara. Nah, ini adalah pembenaran ya. Kami doakan semoga lomba yang akan saudara adakan berlangsung dengan sukses. Nah, tetap memberikan statement yang ramah sekaligus memberikan harapan ya, mendoakan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bad news. Nah, yang keempat adalah pesan persuasif ya. Ingat, kita sudah membahas persuasif ini. Di sini adalah kalimat-kalimat ataupun pesan yang tujuannya adalah untuk membujuk ataupun memberikan keyakinan kepada pihak lainnya ya. Perencanaan pesan persuasif kurang lebih yang pertama diawali dengan menganalisis audiens atau komunikan yang menjadi tempat untuk memberikan informasi pesan. Kemudian dipertimbangkan juga bagaimana latar belakang, dalam hal ini perbedaan budayanya seperti apa. Kemudian memilih pendekatan organisasional, apakah pendekatan langsung ataukah pendekatan tidak langsung. Nah, umumnya pesan persuasif ini mengikuti pengorganisasian AIDA. Apa itu AIDA? Ini adalah akronim dari A yang pertama adalah attention ya, perhatian. Kemudian I-nya yang kedua ini adalah interest ya, ketertarikan atau bagaimana menarik untuk diperhatikan ya. Kemudian D adalah desire, hasrat. Kemudian A yang terakhir adalah action, tindakan selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, di sebelah kanan layar ini adalah contoh dari pesan persuasif ya. Disebutkan Host Marriott Service Internal Memorandum. Ini adalah memo dari perusahaan jasa Host Marriott. Di sini dikatakan sebagaimana diketahui perusahaan setiap tahun membeli 5 ton bahan baku plastik, harga polyeti terus mengalami fluktuasi seperti harga BBM. Bapak meminta saya untuk segera mencari jalan untuk memotong biaya pembelian bahan baku plastik. Nah, di sini disampaikan ya, untuk memberikan perhatian bagaimana situasi realnya seperti apa. Kemudian ada instruksi dari atasan. Nah, dalam memo saya sebelumnya saya menyarankan untuk membeli dan dalam jumlah besar bahan baku selama musim dingin ketika harga BBM turun. Saya telah mengestimasi penghematan 10% per tahunnya. Ditambah lagi kami menerima banyak surat pelanggan mengeluh. Nah, ini adalah bagaimana isi dari pesan itu untuk meyakinkan ya. Dipaparkannya kebenaran dengan data, penyajian data, dan juga usulan yang sudah diusulkan. Nah, ditambah dengan saya telah melakukan penelitian. Nah, ini semakin memperkuat ya dari penyampaian isi tadi. Terakhir, saya telah melampirkan laporan rinci tentang biaya-biaya penghematan yang dapat dicapai sekian US dollar ya. Nah, jika Bapak setuju, kita bisa mengadakan pertemuan minggu depan untuk memulai rencana ini. Nah, ini adalah tindak lanjut dan
secara keseluruhan menggambarkan pesan persuasif ya, untuk meyakinkan atasan bahwa usulannya itu sudah tepat ya. Kalaupun akan dilakukan tindak lanjut, maka penting untuk segera melakukan pertemuan. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ya, kita sudah hampir di slide penghujung, bahwa setelah diorganize ya atau direncanakan, setelah disusun sedemikian rupa sebelumnya direncanakan, maka di akhir jika ditemukan ada pesan-pesan yang perlu ada perbaikan, nah disinilah penting untuk merevisi pesan-pesan bisnis yang perlu dibetulkan. Ada 3 faktor yang mendukung di dalam kegiatan merevisi ini ya. Yang pertama, keterampilan revisi pesan-pesan bisnis. Nah, di sini ada kepekaan ya. Kepekaan. Ada juga keahlian di dalam merespon atau memberikan solusi terhadap pesan-pesan yang perlu direvisi. Faktor yang kedua di sini ada membuat kalimat yang efektif. Nah, di sini pengetahuan ya, knowledge. Semakin luas pengetahuan dari seseorang yang berwenang di dalam mengorganize pesan-pesan bisnis, maka semakin kecil peluang terjadinya pesan yang salah atau pesan yang perlu direvisi ya. Seperti contoh, bagaimana kata-kata yang perlu dihindari itu akan bisa mendukung di dalam memberikan kata-kata yang lebih efektif. Efektif dalam segi mampu dipahami, tidak menyalahkan arti, atau tidak sampai membuat kejadian salah paham antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen misalkan sebagai penerima informasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah mengembangkan paragraf. Nah, di sini bisa dimulai dari ilustrasi ya, bagaimana kemampuan menggambarkan, menganalisis. Kemudian juga bisa menganalisis dari sebab akibat, kausalitas ya, untuk mengembangkan paragraf. Bisa juga dengan problem solving, pemecahan masalah. Masalah apa yang terjadi ketika sedang menulis pesan bisa dikembangkan sehingga pesan yang disampaikan mencakup keseluruhan ya, baik dari permasalahan, solusi yang ditawarkan, seperti itu. Baiklah, demikian materi yang bisa kita pelajari bersama. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan bisa mengetik di kolom komentar. Dan saya akhiri dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Maafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.